Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman di dalam Islam, ataupun nikmat kesempatan yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama saudara-saudara kita, untuk dapat menghadiri wirid rutin bulanan Ikrar yang alhamdulillah pada malam hari ini diadakan di rumah saudara kita, di rumah Nusana itu, Bapak Haji Suhaimi beserta keluarga. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga silaturahmi sesama kita, Allah akan ampunkan segala dosa kita, akan Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang satu apapun jua hendaknya, dan semoga kita semua diselamatkan Allah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang mana kita ketahui semuanya berkat perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita ada pada zaman saat sekarang ini. Semoga dengan istiqomahnya kita menjalankan sunnah yang beliau tinggalkan, kita semua termasuk ke dalam golongan umat pilihan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, ada sedikit pemberitahuan yang mana ada beberapa orang dari saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga saudara-saudara kita ini, yakni Ketua Ikrar Lutfi, Bapak Haji Fauzan dan Bapak Haji Pendismon, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah hendaknya dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu, yakni Muhammad Lutfi beserta jajaran dan pengurus yang lainnya, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak disebutkan namanya satu persatu pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para nenek mama, alim ulama, cadia pandai, orang Sumando, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Joni Rangkuti SKM, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para Bundokan Duang,
limpapeh rumah nanggadang, Sumara Anjuang Koto Nagari, Bamenan Alam Minangkabau, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri wirid pada malam hari ini. Insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari saudari kita ini. Tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Yoni Rangkuti SKM Jeddah, dan seterusnya hal-hal yang dianggap perlu yang akan diwakilkan oleh dari salah seorang pengurus, dan seterusnya penutup. Baiklah, sebelum wirid kita mulai, mari sama-sama kita bacakan umul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini, dan Allah lancarkan dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah. Baiklah, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Inel. Kepada saudari Inel dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina ويبشر المؤمنين
لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Niel. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Joni Rangkuti SKM. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Joni Rangkuti SKM. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Berdiri atau gimana Pak? Terus lah, di tengah boleh. Diri Kalau tengah. duduk, Nggak nampak ibu. ya nam. Ikut dari situ. Tadi bisa Tigang tu lah. Geser apa jadinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang mulia, Ketua beserta segenap pengurus harian Ikrar Kabupaten Rokan Hulu, beserta orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, ini mama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, orang-orang tua kami yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita keluargaku mendapatkan keberkahan silaturahim malam ini. Cita-cita terbesar kita, selamat kita semua dari dunia ini, dan Allah berkenan kumpulkan kita semua besok kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di dalam, apa kabar semua? Sehat? Bapak-bapak sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Bapak yang di luar biarpun tak disapa, bukan ada anak tiri, ada anak kandung, tapi memang saya melihat bapak dari tirai ini secara samar-samar,
Bapak juga mungkin bisa mendengar sumber suara ini, tidak mengurangi rasa hormat. Mana nanti kajian ini yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu tanyakan supaya nanti tidak salah dalam mengamalkannya. Bapak Ibu, sekarang sudah jam 8.56, artinya 4 menit lagi di jam saya, ini sudah jam 9. Ceramah, oh beda jamnya dengan jam kakak di rumah nih, itu sudah jam 9:30 kurang seperempat. Mana yang kita ikut? Itu jam buka puasa itu. Itu jam buka puasa. Oh, ini jam, kalau di jam Bapak berapa? Jam berapa sekarang Pak? Mana yang mau jam berapa sekarang? Jam 9. Sama berarti ya Pak. Itu memang dicepatkan Bang Suhaimi supaya bisa cepat mungkin kerja dan mungkin cepat untuk beraktivitas bangun subuh mungkin kan. Tapi kalau dipakai buka puasa itu bahaya, batal puasa kita kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita sepakati sekarang jam 9 saja, sesuai dengan di jam kita masing-masing. Ceramah ini 30 menit paling lama. Berarti pas nanti 9:30 Ustaz selesai memberi materi, habis itu ada mau bertanya ataupun kita nanti saling berbagi ilmu, bertanya jawab, kita persilahkan dengan segala hormat. Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini tidak banyak. Berapa Pak Ustaz? Kurang lebih nanti kalau tembus Bapak Ibu 3, kalau masih kurang kita tambah lagi. Tapi pokoknya 3 saja dulu. Dari mana sumbernya, apa dalilnya, dari mana nanti diambil kajian ini? Ada satu kitab Bapak Ibu yang bernama kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya ini kitab kuning yang ditulis oleh ulama Persia. Apa inti kitab Hilyatul Auliya ini? Di dalamnya Bapak Ibu, ini kitab para wali-waliullah, para sejarah orang soleh, orang tabi'in sahabat Nabi, dan juga para ulama-ulama terkemuka, ada dihimpun oleh ulama Persia. Dibuat tulisan ini serapi mungkin, menceritakan para kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Siapa lagi yang mau kita contoh langsung kepada Nabi? Tidak pernah kita jumpa sama Nabi. Nanti mencontoh sesuai dengan ayat Quran dan hadis, kita tidak paham pula tentang tafsir Al-Quran. Mencontoh dari hadis Nabi, tidak pandai pula kita membaca bahasa Arab menerjemahkan. Maka dimudahkan para ulama, ada satu kitab bernama Hilyatul Auliya tentang mahkotanya para orang-orang soleh. Salah satu dalam kitab ini yang sangat populer, ada yang bernama ulama besar dari kalangan Sufi yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Siapa namanya Ibu? Imam Hasan Al-Basri. Saya mohon maaf kalau ada nama laki ibu di sini, Pak Hasan dan Pak Basri. Ini bukan kebetulan, tapi memang nama ulamanya Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri ini? Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu adalah seorang ulama besar dari kalangan Sufi yang pernah juga diceritakan bahwa pernah beliau ini ingin berhajat 3 ulama besar setelah Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama Sufi kalangan perempuan. Ketika suaminya meninggal, ada ulama besar 3 orang ingin berhajat, ingin mencoba menanyakan Rabi'atul Adawiyah, siapakah di antara mereka yang 3 ini yang akan dipilih menjadi suami dari Rabi'atul Adawiyah. Maka Bapak Ibu, ketika mereka bertamu ke rumah Rabi'atul Adawiyah, ulama Sufi dari kalangan perempuan ini, maka kemudian begitu mereka ucapkan salam, maka Rabi'atul Adawiyah memakaikan hijab. Kalau bahasa kitanya hijab itu tirai Bapak Ibu. Menjaga kehormatan karena dia seorang janda, ditutupnya pakai hijab. Kemudian dipersilahkan tamu. Tamu itu ibaratnya di ruang tengah ini, Rabi'ah di balik hijab, disinilah kira-kira tirainya. Jadi mereka tak bisa saling pandang. Apa kata mereka yang 3 ini, ulama besar ini? Wahai Rabi'atul Adawiyah, suamimu kan sudah meninggal.
apakah engkau ingin berhajat juga ingin mempunyai suami? Kata Rabi'atul Adawiyah, siapa di antara kalian tiga yang paling soleh? Maka yang dua itu berkata, di antara kami yang tiga yang paling soleh adalah Hasan Al-Basri. Saya akan berkenan menjadi istri Hasan Al-Basri kalau bisa dia menjawab beberapa pertanyaan saya. Salah satu yang beliau tanyakan adalah, apa kira-kira pendapat imam kalau saya meninggal, apakah saya meninggal dalam keadaan membawa iman atau mati dalam keadaan kekafiran? Kata Hasan Al-Basri menjawab, itu adalah perkara yang gaib, tak bisa saya memutuskan. Dilanjutkan lagi pertanyaan masalah yang gaib itu, kesimpulannya Rabi'atul Adawiyah bukan menolak lamaran Hasan Al-Basri, tapi dia tutup dengan bahasa sufinya, jangankan untuk mengetahui nasibku di hadapan Allah, apakah aku ini beriman atau kafir, maka tidak bisa aku membagi kecintaanku kepada manusia selain kecintaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, rekam jejak orang soleh ini luar biasa. Maka setelah yang tiga ini pulang, datang lagi seorang pemuda yang kemudian dia juga memberanikan diri ingin melamar Rabi'atul Adawiyah. Apa kata dia? Wahai Rabi'ah, yang tiga orang soleh sudah kau tolak, kemudian saya ini datang, maka kemudian mengutarakan maksud yang sama. Apakah sudi engkau menerima saya? Kata pemuda ini. Kata Rabi'atul Adawiyah, apa yang membuatmu tertarik sehingga berhajat ingin melamar saya? Kata anak muda ini, saya terpesona dengan keindahan dua bola mata. Baik, kalau itulah yang engkau inginkan, maka besok engkau datang, maka yang kau cinta itu akan engkau dapatkan. Perasaan anak muda ini, Rabi'ah akan menyerahkan dirinya menjadi seorang istri, maka kemudian keesokan harinya, rupanya kalau bahasa sufinya, karena engkau meminta dan engkau suka dari diriku, diakibatkan karena keindahan dua bola mataku, maka hari ini akan kuserahkan dua bola mata ini, karena itu yang membuat engkau suka terhadap diriku. Apa artinya Bapak Ibu? Rupanya orang-orang dulu begitulah dia memfokuskan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dapat cerita ini? Mengingatkan kepada kita, kitab Hilyatul Aulia bercerita tentang orang-orang sufi, orang soleh. Di dalam inilah mau kita kaji petikan hikmah dari perkataan Imam Hasan Al-Basri. Apa kajiannya Pak Ustaz? Disebutkan dalam kitab ini Bapak Ibu tentang masalah fasadul qulub, tentang hal-hal yang bisa merusak hati kita ini. Dalam diri kita ini, kalau dalam hadis Nabi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menentukan baik buruknya seseorang kecuali yang segumpal daging itu. Kalau bahasa Arabnya disebut ala wa inna fil jasadi mudghah. Apabila yang segumpal ini nanti soluhal jasadu kullu, yang segumpal ini baik, maka dari ujung rambut ke ujung kaki dia akan ikut baik. Wa idza fasada, kalau yang segumpal ini nanti bermasalah, dia rusak, dia nanti tidak baik, maka kemudian dari ujung rambut ke ujung kaki pun akan mengalami kerusakan, disebut dengan fasad. Maka kalimat fasad ini sama dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ada beberapa hal yang bisa merusak hati kita ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini poinnya. Orang yang akan mendapatkan kerusakan dalam hati, yang pertama disebutkan yusnibuna biraja'it taubah. Bahasa kita orang ujung batunya, ada orang-orang yang senantiasa terus-menerus melakukan dosa, tapi dia sangat yakin dia masih ada harapan akan sempat umurnya bertaubat kepada Allah. Disederhanakan bahasanya,
Ada orang Bapak Ibu sampai hari ini masih terus-menerus melakukan dosa, tapi dia sangat yakin dia akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau masalah ampunan dari Allah Bapak Ibu, bawa dosa sebanyak gunung di dunia ini, banyak pun dosa sebesar laut di dunia ini, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Maka itu tak diragukan, ayat Qur'annya pun ada, kecuali dosa syirik yang dilakukan, dosa itu semua akan Allah ampunkan, karena lebih besar ampunan Allah dibandingkan dosa yang kita lakukan. Permasalahannya di mana Pak Ustaz? Permasalahannya adalah tidak ada jaminan apakah kita sempat bertaubat atau tidak setelah melakukan dosa. Di situ saja yang masalahnya Bapak Ibu. Contoh, ada seseorang hari ini yang terus-menerus melakukan dosa, maka ada sering bahasa kita dengar di masyarakat, nantilah setelah tua. Hari ini kita kan masih sehat, hari ini kita kan masih kuat, hari ini kita kan masih sibuk. Nantilah itu sholat, nantilah itu ke masjid berjamaah, nantilah itu silaturahim, nantilah itu pergi mengaji, nantilah itu infak, nantilah itu sedekah. Dan yang lebih parah, seusia ini kita sudah dikasih Allah kadang materi itu, tapi ketika diajak orang untuk menunaikan haji pun, ada yang bisa sampai menolak, belum dapat hidayah dari Allah. Diajak umroh pun, nantilah, ini masih sibuk lagi, masih sibuk lagi. Maka orang yang seperti ini Bapak Ibu, lambat laun hatinya akan fasad, akan semakin mengeras, akan rusak, jadi nanti ujungnya akan susah menerima kebaikan dan kebaikan. Apa intinya? Yang pertama ini, usahakan Bapak Ibu jangan pernah punya dosa yang terus berulang-ulang, yang dengan harapan dalam hati, aku akan sempat untuk bertaubat dari dosa itu. Bahasa sederhananya, jangan coba-coba untuk melakukan dosa dengan berharap Allah masih sampaikan umur kita bertaubat dari dosa itu. Ini penting dicamkan Bapak Ibu. Kalau perkataan orang sufinya, orang yang berbuat dosa birojai taubat, dengan harapan dia sempat taubat. Jangankan Pak nanti subuh, jangankan besok hari, nanti jam 12 saja pun tidak ada jaminan kita masih ada di atas muka bumi Allah ini. Apa maknanya? Jangan pernah terpikir, apalagi sempat berbuat, untuk mencoba-coba melakukan satu dosa, biarpun itu kecil, baik nampak terang-terangan manusia ataupun sembunyi-sembunyi kita melakukannya. Saya tidak tahu, Bapak juga tak tahu, Ibu juga tak tahu, dosa apa sekarang yang belum kita taubati, dan dosa apa yang terus-menerus kita ulang-ulang dalam kehidupan ini. Nasihatnya adalah segera Bapak Ibu hentikan apa dosa yang kita lakukan dan cepat-cepat taubati, dan yang paling penting setelah berhenti dari itu, ganti dosa-dosa itu dengan kebaikan ataupun disebut dengan taubatan nasuha. Itu Bapak Ibu. Nomor 1, hentikan apapun bentuk dosa yang berulang-ulang, diganti dengan kebaikan-kebaikan kita. Ini Bapak Ibu dicatat dalam hati kita, renungkan baik-baik. Apakah Bapak menengok Ustaz Rangkuti berceramah seolah-olah Bapak terfikir saya tak punya dosa? Makhluk di dunia ini diciptakan Allah, Pak, Ibu juga. Ada makhluk itu diciptakan Allah, memang dia tidak ada punya peluang buat dosa. Itu disebut makhluk Allah bernama malaikat. Ada makhluk Allah diciptakan Allah ini memang selalu berbuat dosa. Siapa mereka ini? Setan, Bapak Ibu. Jadi kalau yang selalu salah dan selalu benar, kadang salah kadang benar, kita inilah di tengah-tengah, namanya manusia. Jadi kalau Ustaz Rangkuti ini tak pernah salah, bisa saja saya itu adalah malaikat. Kan tak mungkin.
Bapak dengan ibu pun di rumah begitu. Ketika istri itu salah, itu menunjukkan berarti istri bapak masih namanya manusia. Suami pun salah, ketika istri melihat suami salah, maka dia sadar berarti suamiku masih manusia. Tapi ketika bapak salah terus, itu pertanda kita sudah masuk kategori ciptaan ketiga yang bernama setan. Ketika ada orang benar terus, maka dia bukan malaikat, tapi dia sedang meminjam mensifati sifat malaikat. Pilihan itu hanya tiga ini saja, Pak. Ada orang yang selalu salah terus, ada orang yang selalu benar terus, tapi ada orang yang di tengah, kadang salah, kadang benar. Itulah namanya manusia. Diambil dari kalimat manusia itu insan. Dari asal kalimat insan itu bernama manusia, asal kata insan itu adalah nisyan. Apa bahasa Arab nisyan dari Indonesia? Dikomplikasikan nisyan itu adalah makhluk pelupa, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak sedang salah, sedang lupa, itu saatnya untuk diingatkan lewat agama ini. Itulah yang disebut dengan manusia. Yang pertama Bapak Ibu, sederhana kajinya, supaya jangan rusak hati kita, berhentilah dari segala bentuk dosa, ganti dia dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, orang wala yarda biqasamatillah. Ada orang, kata Imam Hasan Al-Basri, dia tidak pernah merasa ridha, tidak pernah menerima, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Inilah orang paling menderita dalam hidup ini, Bapak Ibu. Orang yang paling menderita dalam hidup ini, orang yang tidak pernah merasa ridho, menerima yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau dibaca dalam hadis Nabi, ini orangnya kriterianya, asal perkara dunia, dia akan selalu mengukur orang yang selalu berada di atasnya. Inilah paling susah nih Bapak Ibu. Asal cerita dunia, dia selalu bercita-cita apa yang dimiliki orang harus dia miliki. Apa yang dipunya orang harus dia punya. Sehingga dia tak pernah bahagia, tidak pernah merasa terima dengan apa yang Allah takdirkan sama dia, karena ukurannya selalu dia melihat orang bahagia, tolak ukurnya adalah materi, materi, materi. Sehingga dalam hidupnya ini Bapak Ibu, Allahu Akbar, tak pernah dia nikmati hidupnya disebabkan karena tolak ukurnya adalah orang lain. Bagaimana supaya jangan rusak hati yang nomor dua ini? Belajarlah Bapak Ibu, dalam urusan masalah dunia, tengok orang yang ada di bawah kita. Dalam urusan agama, urusan akhirat, tengok orang yang berada di atas kita. Apa gunanya kita lakukan itu? Supaya muncul dalam hati namanya rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita dunia Pak, supaya tenang hati ini, ya Allah, tak apa-apa. Setua ini, kadang-kadang orang sudah punya ini, aku biarlah, yang penting badanku sehat, kakiku juga masih bisa melangkah. Syukur, terima kasih ya Allah. Mengenai fasilitas-fasilitas itu aku tak dapat seperti mereka, maka aku menikmati hidupku hari ini. Mengasah ini tak bisa Pak sehari dua hari, ini bertahun-tahun. Dengan apa? Bergaul dengan orang-orang yang pandai juga bersyukur menerima ketentuan Allah. Mengenai rezeki Bapak Ibu, tidak ada kita diukur dalam Quran, dalam hadis. Siapa yang paling lama bekerja, maka dia akan kaya raya. Siapa yang paling lama nanti bekerja, dia paling cepat suksesnya. Kalau bahasanya, siapa orang-orang yang sudah Allah takdirkan, itulah qadar itu Pak. Siapa yang sudah Allah takdirkan, maka kemudian dia sudah menjadi orang-orang yang dititipi oleh Allah. Banyak orang tak perlu dia bekerja keras, tapi memang takdir itu berlaku, dia orang kaya, maka dia dengan sendirinya akan jadi kaya. Tapi bedanya orang yang kerja keras, maka kemudian dia dapatkan anugerah dari Allah,
di situ ada letak keberkahan, kepuasan tersendiri akan dia dapatkan. Orang yang kaya dari hasil turun-temurun, dia tidak ada perjuangan di dalamnya, dia akan tidak tahu kemana titipan ini akan diarahkan. Tapi orang yang berjuang dari awal mati-matian, dia dapatkan biarpun tak sekaya orang kebiasaan, yakin Pak, ada di situ kepuasan, namanya keberkahan. Yang ingin kita kaji malam ini nomor 2, belajar Pak, belajar Ibu, belajar Ustadz, kita semua yang hadir ini, apa yang sudah Allah tetapkan dalam hidup, tugas kita manusia hanya ikhtiar, berusaha. Semua ketentuan Allah Bapak Ibu yang punya kehendak, legalitasnya dia. Jangan pernah tuntut Allah, jangan pernah protes sama Allah, jangan pernah katakan Allah tak adil. Dia sudah maha adil, hanya hati kita yang kurang bagus dalam menerima keputusan-keputusan yang beliau lakukan ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 ini, jangan rusak hati kita diakibatkan tak pernah ridha menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Bagaimana Pak Ustaz supaya hati ini bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah itu? Salah satu caranya Pak, hati yang lembut tentu akan menerima sesuatu hal yang ditetapkan Allah. Kalau hati yang keras, maka dia akan selalu menolak dengan takdir Allah. Apa bahasa hati yang lembut bisa menerima takdir Allah? Karena di dalam hati ini Pak, di situ ada yang disebut dengan ketenangan, ketentraman yang menjadi kontrol dalam hidup kita ini. Apa yang bisa diisi di dalamnya tidak lain harus kembali ke Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Harus diisi hati ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kosong dia Pak, nanti dia mengeras. Lama-lama dia akan mengeras. Ujung-ujungnya dia akan mati. Maka tak bisa menerima. Kemudian takdir itu seolah-olah Allah pilih kasih, dia akan protes terus, dan itu yang membuat hilang kebahagiaan dalam hidupnya. Maka siapa orang-orang yang bisa menerima takdir Allah ini, dia sudah merasa ridho apa yang sudah ditentukan Allah ini, hatinya, kata Imam Hasan Al-Basri, selamat, tenang dia dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, yang ketiga, ada orang-orang yang setiap hari berulang-ulang memakan rezeki yang diberikan Allah, tetapi mereka tidak sempat bersyukur dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Orang beriman Pak, kalau asal hukum agama kita ini kan 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Kalau dilihat Pak, masalah hukum yang wajib, masalah hukum yang sunnah, kemudian yang makruh, yang haram, yang mubah. Di mubah ini kan banyak kita lakukan Pak, memang seperti kebanyakan orang. Contoh, makan, minum hukumnya mubah. Orang kafir pun makan, minum ketika dia lapar, ketika dia haus. Hewan, ayam, kambing, sapi, dia juga makan, dia juga minum ketika lapar, ketika haus. Apa yang membedakan orang beriman, ketika pun dihukumi mubah, tetapi dia mendapatkan rezeki dari Allah, supaya mampu dia bersyukur kepada Allah, bisa yang mubah berubah menjadi yang sunnah bagi orang yang beriman Bapak Ibu. Kita yang sudah tua ini yang mau kita ambil. Gimana caranya Pak Ustaz? Setiap Bapak Ibu ingin makan, sebenarnya makan ini hukumnya kan mubah asalnya. Mau Bapak makan, Bapak tak berdosa, tak berpahala. Mau Bapak tak makan pun, Bapak tak berdosa, tak berpahala. Maka ada masanya kita makan berpahala, kita minum berpahala, bahkan tidur pun kita berpahala. Padahal itu hukumnya mubah. Bagaimana caranya? Senantiasa orang beriman ketika dia makan, sebelum dia menyantap hidangan baca doa, tapi terselip niat, ya Allah, aku makan makanan rizki yang kau berikan ini supaya badanku bisa kuat untuk beramal ibadah. Aku minum ini ya Allah, ini hukumnya adalah mubah.
orang kafir minum juga, orang naik minum juga, tapi aku minum air ini melepaskan dahaga supaya tetap bisa aku berzikir, bertahan untuk mengingat Engkau ya Allah. Berubah Pak, hukum makanan yang dimakan, hukum minum yang diminum, hukum tidur yang tadinya mubah berubah menjadi sunnah. Orang makan tetap makan, tapi orang beriman makan dapat pahala. Dari mana dia? Dari niatnya Bapak Ibu. Kita yang sudah tua ini, inilah Bapak Ibu yang perlu diamalkan salah satunya. Gerak-gerik kita dalam hidup ini senantiasa yang mubah-mubah itu niatkan supaya bernilai ibadah, selipkan di antara apa aktivitas itu ini hanya sekedar ingin memperkuat badan untuk ibadah. Makan apapun niatkan untuk supaya nanti bisa tegak sholat malam. Makan malam ini nanti, minum malam ini nanti, niatkan supaya kuat nanti bangun subuh. Semua yang harus berubah menjadi yang sunnah asal diniatkan untuk ibadah Bapak. Maka supaya jangan rusak hati ini, berulang-ulang kalian makan nikmat Allah, berulang-ulang kita pakai nikmat Allah, berulang-ulang kita minum nikmat Allah, maka fasilitas ini semua jangan Bapak Ibu menganggap hanya berlalu begitu saja. Ini kan akan ditanya nih besok semua. Berapa kali Bapak ganti Honda? Itu kan akan diaudit semua. Berapa kali sudah kita gonta-ganti mobil, ban mobil dan segala macam. Itu kan tidak berlalu begitu saja. Kalau dalam hadis Nabi, justru rezeki berupa harta inilah yang akan ditanya dengan dua perkara. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Berhati-hati Pak. Maka apa yang dapat hari ini berupa rezeki titipan dari Allah, pertama pastikan tentu diperoleh dari yang halal, dan kemudian gunakan dia untuk senantiasa menambah amal kebaikan kita. Apa isinya? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Namanya bahasa Arabnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tiga tadi Pak, ini yang keempat Pak. Banyak kalian kata Imam Hasan Al-Basri menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia, tapi sedikit kalian wala ya'tabirun yang mengambil pengajaran iktibar dari perihal yang kalian saksikan itu. Bapak Ibu, kalau kita pikir baik-baik dalam hidup ini, banyak hal yang kita lakukan selama hidup, hal yang sangat mudah, tapi ketika kita menjelang meninggal, itu akan terasa sulit dan susah. Apa salah satunya? Kalau nasihat agama lewat ceramah, itu akan masuk ke pangkal telinga, bisa saja diterima, bisa saja dia akan membal, bisa saja keluar dari kanan, keluar dari telinga kiri. Maka kadang ceramah tidak membekas. Selama Ustadz berceramah, kita bisa renung selangkah dua langkah keluar dari rumah ini, maka hilang yang disampaikan tadi. Bagaimana nasihat lewat telinga itu kadang-kadang tak terlalu berefek, tapi ada satu nasihat mungkin lewat mata itu bisa lebih mengena ke dalam hati kita. Apa nasihat lewat mata? Salah satu kata Imam Hasan Al-Basri, engkau menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia. Kalau ditanya hati kita sekarang Pak, apalah kira-kira yang paling mudah dilakukan ketika hidup dan sulit untuk dilakukan ketika sakaratul maut? Salah satu contoh Pak, mengedipkan pelopak mata, menutup mulut kita. Sampai hari ini Pak, belum pernah kita minta bantuan kepada orang untuk menutup pelopak mata kita selama sepanjang hidup kita. Tapi begitu Bapak Ibu menyaksikan orang meninggal dunia, mungkin sudah ratusan orang sekian lama Bapak Ibu hidup di dunia, selalu orang yang meninggal dunia tidak ada, hampir tak pernah dijumpa yang meninggal dia sendiri yang menutup pelopak matanya. Apa ilmunya? Bahwa ketika hidup omongan kita didengar orang, ketika hidup batuk kita segan orang, ketika hidup karena kita ini orang yang mulia, orang yang hebat berpangkat jabatan, semua orang segan. Tapi ingat suatu ketika
pengajaran itu akan datang seketika ketika terbujur kaku. Semua yang kita anggap hari ini sangat berpengaruh diri kita, ketika ruh berpisah dengan jasad, kita hanya setumpuk daging yang busuk, bangkai yang tak berharga di tengah-tengah manusia. Apa yang dimaksud mengambil pengajaran orang yang meninggal? Hari ini Pak, peluang Bapak Ibu beserta Ustaz Rangkuti ada dalam hati kita ini. Penyakit namanya takabur, sombong, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa dibanding orang lain. Maka menengok orang yang meninggal dunia, sifat merasa itu akan hilang ketika orang beriman melihat jasad saudaranya ketika mulai sakaratul maut sampai dibaringkan ke liang lahat. Apalagi yang bisa dibanggakan? Tak ada. Apalagi yang bisa mungkin hari itu diucapkan? Tak ada. Apa yang bisa lagi hari itu dibangga-banggakan, diucapkan, kemudian dipamer-pamerkan? Tak ada. Maka kemudian ingat nasihat Nabi, ketika jenazah diantar ke kubur, maka yang mengikutinya sebanyak 3 perkara. Maluhu, hartanya ikut. Ahluhu, hartanya, keluarganya ikut. Yang ketiga, amaluhu, amalnya juga ikut. Tapi setelah ditimbun rapi kemudian diinjak, tancapkan batu nisan, bentangkan tikar, apa yang dibuat, selesai berdoa, fayarji isnani, maka yang 2 itu akan balik kembali. Siapa yang kembali? Ahluhu, kaum keluarga akan pulang. Maluhu, harta akan pulang. Wayabaka wahidun, yang kekal yang menemani kawan karib kerabat hilang, tak ada yang mengawali. Amaluhu, amalmu. Apa amal maksud di situ Bapak Ibu? Salah satunya adalah hati tadi yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu besok tak berguna lagi harta dan anak. Yang berguna hari itu adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tak rusak. Apa isi hati yang tak rusak tadi? Jangan lakukan dosa berulang-ulang. Jangan lagi kalian itu makan nikmat Allah tapi tak bersyukur sama Allah. Jangan lagi kalian itu protes sama Allah, tak terima ketentuan dia. Jangan lagi sering kalian tengok orang meninggal tapi tidak pernah kalian ambil pengajaran. Padahal sudah jelas dalam Quran, kita ini semua akan menjumpai namanya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiba masanya ajal itu tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan sedetik pun. Kalau dalam hadis Nabi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati itu seperti sebuah pintu, kata Nabi. Setiap manusia yang hidup ini, maka mereka satu persatu akan antri masuk ke dalam pintu namanya pintu kematian. Kemanapun lari, dia akan datang. Kemanapun pergi, dia akan jumpa. Dia misteri terkait mengenai waktu tak dikasih tahu, terkait tempat tidak dikasih tahu, sebabnya pun tak dikasih tahu. Maka supaya bersemangat kita beribadah, beramal dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di jam Ustaz pas jam 9.29. Berapa materinya? Ada 4. Maka Bapak Ibu, yang 4 perkara ini kita renungkan bersama-sama. Nanti setelah kita selesai kajian pun renungkan sebelum tidur. Ya Allah, apa dosaku lagi yang berulang-ulang? Apalagi ya Allah yang tak ridho aku dengan ketentuan-Mu? Apalagi ya Allah yang tak bisa kusyukuri dari nikmat-nikmat-Mu? Dan sudah berapa sering aku menyaksikan orang meninggal tapi tak pernah aku ambil iktibar pengajaran. Belajar kita dari 4 nasihat Hasan Al-Basri. Semoga Bapak Ibu beserta juga Ustaz dengan harapan ilmu-ilmu yang diberikan dan dibagikan ini menjadi salah satu asbab dimuliakan Allah kita, dan juga nanti menjadi syafaat bagi kita semua orang-orang soleh, panggil-memanggil supaya sama-sama masuk ke dalam surga. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan ilmu dalam
dalam penyampaian pasti ada kesalahan kehilapan, tolong Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi apa lagi Pak? Enggak? Tanya jawab. Ada nggak tanya jawab? Ada mau tanya enggak? Tanya keluarga. Ada yang tanya enggak? Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada langsung doa kali. Tanya nggak kakak bro? Ada yang mau tanya enggak? Ada nanggapannya dari undokan tuang. Pas. Udah nggak pegang. Itulah yang kita inginkan Pak. Pas. Paham kan begitu kan? Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara kita ini, kita sama-sama istighfar dan kemudian nanti kita bacakan suratul Fatihah. Saya dengar tadi juga ada dari keluarga kita yang sedang sakit. Kita doakan juga semua, baik diri kita dan keluarga kita, orang yang kita sayang, kita cinta, orang-orang yang berbuat baik untuk diri kita, nanti kita kirimkan suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا يا رحمن ولوالدينا يا رحيم وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا. ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لقرابتنا أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف وأنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما خصوصا على من نويناه برحمتك يا مجيب الدعاء السائلين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة خصوصا لأهلنا ولأهل هذه الجماعة وخصوصا يا الله لأهل هذا البيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan di hadapan kita semua menjadi ilmu, pedoman dan petunjuk bagi kita yang akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita jadikan persatuan ikrar ini selain untuk mengeratkan tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kita, juga kita buka hati kita untuk menerima ilmu untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah curahkan limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan bagi Al-Ustadz beserta keluarga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk sesi selanjutnya, Jeddah. Tambah ke basuhnya. Muka basuh kurang. Basuh muka kurang. Dua ke basuh dulu.
Asih baik. Pas. Pas. Pas yuk bro. Yuk. Mana si Raden? Dah, dah. Masih lah. Makan. Terpenuhi sama kesadaran dengan segala orang rasa hormat, doa yang kita minum, keindahan dikasih makan dengan segala hormat dipersilakan. Anda pengen nambah ya? Nambah. Kurang tidak. Ben, hantar pula. Udah. Enggak. Kau laju gua. Nasi dalam ada lagi lampunya. Nasi. Yuk kurang nasinya. Masih es deh. Kurang nasi ya. Ambil ikan lagi. Ikan. Abian, dari ini. Hop. Boleh, Ben. Boleh. Wah.
Ada di belakang. Di belakang. Enggak, dari luar lah di samping. Ada tisu di situ, tisu orang luar gitu. Situ dah, udah. Wah. Bandung gua. Namanya tentang Bandung. Pamanya baik. Iya. Insya Allah hari Sabtu lah. Ada 20 hari dulu. Ya ya.
Ben, ada. Ada ikan sampai enggak? Luar dulu. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi hal-hal dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Ustaz Dodi Rabuti SKM. Apabila ada keperluan atau kepentingan yang lainnya, dengan segala hormat kami lepas Al-Ustaz dengan hati yang suci dan iringan doa semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nggak boleh pulang duluan nih. Ibu-ibu kami duluan ya, terima kasih nih ya. Ya, Dua bapaknya, komandan. Ya, pulang dulu mohon maaf. Ustaz. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di luar ini yang selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan hal-hal yang dianggap perlu yang akan diwakilkan oleh salah seorang pengurus, yakni akan dimintakan kepada wakil kita, wakil kedua, kepada Bapak Prisma. Dipersilakan dengan segala hormat. Begini, ada Ben. Bapak. Apa yang kira-kira perlu disampaikan? Ada Ben. Begini. Apa? Ada yang perlu disampaikan. Yang pertama, Polda P yang sakit berjalan sama-sama. Ini di mana? Keadaannya kan sakit, lain sama-sama. Yang sakit di mana kan? Hah? Ada di Paling betul. Begitu itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat umur dan kesempatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah tetangga saya ini. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selanjutnya kita berselawat, apa yang kita harapkan nanti di yaumul barzakh mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah sempat hadir pada malam hari ini untuk memenuhi undangan pengurus dalam rangka wirid kita bulanan di rumah kakak saya ini. Mudah-mudahan langkah kaki yang Bapak dan Ibu langkahkan dan air tangan yang diayunkan sehingga sampai di rumah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juga kami sampaikan permohonan maaf kepada kakanda saya ini karena pada malam hari ini banyak anggota kita yang tidak sempat hadir bersama kita. Untuk itu kami dari pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita sama-sama berpositif saja bahwa anggota kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini ada kemungkinan ada hal-hal yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dan mari kita doakan supaya ke depan anggota-anggota kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini supaya bisa bergabung bersama kita di wirid-wirid kita yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa ada beberapa anggota kita yang sakit yang juga telah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kemarin saya juga menghubungi anak beliau Pak Baudan Sulida, memohon maaf kami keluarga kita atau anggota IKRA tidak bisa sempat hadir ke Bukit Tinggi, dan beliau mengalami karena beliau pun tidak bisa masuk bersama kami. Mungkin setelah mereka datang nanti, setelah dia sampai ke ujung batu, mari kita bersama-sama untuk melihat anggota-anggota keluarga kita yang ada tersebut. Kedepannya ada wacana, ada rencana dari pengurus untuk mengadakan wirid di gedung sekretariat kita setidaknya 3 bulan lah ya, 3 bulan sekali. Kenapa? Kalau tidak demikian nanti tidak ditengok-tengok pula ya kan. Bagaimana pendapat dari kita semua, apakah kita adakan sebulan 3 bulan sekali di sekretariat, atau menunggu bila anggota kita tidak ada yang membawa ke rumah. Bagaimana baiknya kami serahkan kepada seluruh anggota. Mikir lah yang ada situ. Depan siapa yang bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, untuk bulan depan kita adakan di mana kira siapa yang bersedia? Di bulan depan teman lihat. Ya. Siapa 5 siapa 3 yang bersedia? Pengadaan, bahan pengadaan bisa lagi. Yang di Bogor, jadi coba tahu namanya deh. Saya di Bogor, masih is.
Melawat itu bulan 3 aja. Ini bulan besok udah masih is. Siap is? Maka misalkan kira ibu ada tersedia. Kalau tidak tersedia, tidak ada tersedia, kita adakan di sekretariat. Tetapi pengurus hanya menyediakan aqua kelas. Selebihnya untuk konsumsi nanti tolong ibu-ibu bawa juga di rumah masing-masing. Itu aja. Teman. Anda tunggu dulu. Ditunda dulu kecet si Is. Ada niat rencana. Ini ada niat tanggung gue cuma. Siapa? Si Ded anak si remaja. Nanti aja lah. Tunda dulu. Nanti ditanyakan dulu. Itu akan Gimana tempatnya? Dia kita tahu kete. Tapi ya bagi potong. Jadi untuk bulan depan kita tunggu dulu, kita konfirmasi dulu sama anak dari Dacan Remaja. nanya dan niat kebatang. Kalau tidak ada konfirmasi dari dia, ada rencana niatan dari beliau. Kalau tidak ada, kita laksanakan di sekretariat. Ditunggu aja diperiksa di Facebook dan di WA. Makasih. 200 sampai 6 anak yatim. Untuk alhamdulillah untuk anak yatim kita dapat 246.000. 200 kurang 1.000. 199. Untuk kas kita dapat jumlahnya 199.000. Terima kasih kepada amal untuk sedekah di Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulang tahun awak sekalian dan kita ramaikan di ulang 3.